Jadi iblis, jin itu wujud. Tapi kalau setan itu tidak wujud. Setan itu sifat. Maka setan itu bisa wujudnya dari jin, dari iblis, atau juga wujud manusia juga bisa setan itu. Jadi setan berwujud manusia, atau juga bisa wujud benda juga setan itu. Segala sesuatu yang menggelincirkan manusia dari jalan Allah itu punya sifat setan. Kalau tidak hati-hati, HP itu juga setan, setan gepeng namanya itu. Di situ dalam ayat itu Nabi Ayub menisbatkan semua kepayahan, semua bencana yang beliau terima, yang menimpa Nabi Ayub, dinisbatkan kepada setan, ulah setan. Ini sebagai bentuk takzim kepada Allah. Karena tidak mungkin, meskipun hakikatnya semua hal itu tidak terlepas dari kehendak Allah. Namun sebagai wujud takzim, wujud etika, unggah-ungguh akhlak mahmudah kepada Allah, maka Nabi Ayub menisbatkannya kepada setan. Karena kalau tidak sabar berarti mengikuti bujuk rayu setan. Coba dari awalnya kaya raya, kemudian satu persatu harta kekayaannya habis tanpa sisa sedikit pun. Anak-anaknya meninggal. Kemudian karib kerabat masyarakat tidak mau dekat-dekat karena penyakit yang diderita oleh Nabi Ayub. Bahkan istrinya pun akhirnya juga meninggalkan Nabi Ayub karena penyakit yang semakin parah. Sehingga ini, meskipun ini sebetulnya ujian dari Allah, namun Nabi Ayub karena beliau seorang yang soleh, tidak pernah suudzon pada Allah. Tubuhnya sakit, hatinya tetap sehat, lisannya tetap digunakan untuk berzikir pada Allah. Sehingga dia nisbatkan semua hal itu kepada setan. Ini hanya sebagai wujud tata krama. Tidak menisbatkan semua keburukan kepada Allah, namun dinisbatkan kepada setan. Lah bagaimana cara iblis menghancurkannya? Kita tidak tahu caranya bagaimana. Yang jelas Nabi Ayub diuji oleh Allah dari awalnya serba ada, serba sehat, tiba-tiba menjadi habis semuanya tanpa sisa. Anak-anaknya juga demikian, keluarganya meninggalkan Nabi Ayub, istrinya di akhir pun juga turut meninggalkan Nabi Ayub. Tinggallah seorang Nabi Ayub sendirian, dalam keadaan tidak punya apa-apa, dalam keadaan sakit, seluruh tubuhnya digerogoti penyakit. Hanya hati dan lisan beliau saja yang tetap sehat, tidak ikut-ikutan sakit. Kalau hati dan lisan ikut-ikutan sakit, maka akan menisbatkan keburukan itu seolah-olah yang menimpakan semuanya dari Allah. Nah, sebagai wujud akhlak, Nabi Ayub nisbatkan kepada setan bahwa ini semuanya ulah setan, bukan dari Allah, tapi ulah setan. Karena setan mengganggu betul. Dengan kondisi seperti itu, seorang
hamba bisa jadi kufur kepada Allah. Apalagi ini sudah, misalkan kita ya, sudah sholat, sudah puasa, sudah zakat, tiba-tiba diuji oleh Allah habis-habisan seperti itu. Kemudian tubuh sakit, ditinggalkan keluarga, tinggalkan oleh masyarakatnya. Kalau hati ikut sakit, lisan ikut sakit, kita akan menggerutu, akan menyalahkan Allah. Tapi tidak dengan Nabi Ayub. Dengan tingkat kesabaran yang tanpa batas, beliau tetap berhusnudzon kepada Allah dan menisbatkan semua ini karena ulah dari setan.